Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helva Diansyah Putri, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen semester 6. Melalui video ini, saya akan berbicara mengenai pendidikan moral. Pendidikan itu tidak hanya proses untuk mentransfer ilmu dari seorang pendidik kepada peserta didik, tetapi pendidikan itu maknanya luas dan bukan hanya sebatas itu. Pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan berperan penting untuk masa depan bangsa dan negara, karena disitulah cita-cita dan masa depan bangsa. Kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting, baik untuk kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi sayangnya tidak semua mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan hingga tingkat yang tinggi, karena keterbatasan ekonomi masyarakat dan akses yang membuat pendidikan sangat sulit diperoleh oleh saudara-saudara kita yang tinggal di daerah terpencil. Anda mungkin bisa tahu bahwa banyak saudara-saudara kita yang harus menyeberang sungai dan bertaruh nyawa untuk bisa sampai ke sekolah. Pada saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik, namun mereka terkendala akses untuk bisa sampai ke sekolah. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang dapat mengenyam pendidikan dengan mudah, mari memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai prestasi setinggi-tingginya. Teman-teman, pendidikan moral sangat diperlukan untuk semua orang, tidak hanya siswa tetapi diperlukan untuk komunitas dunia, khususnya untuk Indonesia. Sekarang di lembaga pendidikan, baik di universitas dan sekolah, meningkatkan pendidikan sangat diperlukan. Apa gunanya mendidik tanpa mendidik moralitas? Staf sekarang ingin mengajar bangsa ini menjadi intelektual. Jika cerdas, kecerdasan hewan dapat mengajar jika diajarkan. Apakah guru sekarang ingin membuat bangsa kita menjadi bangsa liberal? Bentuk individu manusia yang duduk di manusia sosial menempati wajah para pendahulu. Jika seseorang bertanya kepada saya, siapa yang Anda pedulikan secara moral atau intelektual? Saya pasti akan memilih moral. Tetapi tidak ada salahnya memilih keduanya. Faktanya, bahkan jika jutaan dan triliunan video yang tidak baik tersebar di negeri ini tidak akan berpengaruh jika Anda memiliki moral. Jika pendidikan moral di negara ini diterapkan sebagai aplikasi pendidikan intelektual, mungkin Indonesia bisa mandiri, benar-benar mandiri, agar siswa terutama generasi muda untuk mendapatkan pendidikan moral. Guru dengan moral dan kecerdasan yang baik diperlukan. Generasi muda harus bekerja karena suatu hari mereka akan menjadi pilar-pilar Indonesia. Sementara moralitas diperlukan agar sebagai pilar tidak mudah rapuh. Belum lagi jutaan sekarang bahkan miliaran telur ayam telah menetas, jadi sulit untuk mempertahankan kekuatan tiang penyangga. Akhir-akhir ini kita seringkali melihat perilaku buruk yang dilakukan seluruh elemen masyarakat kita, entah itu dari kalangan menengah ke atas sampai ke para pejabat kita. Adapun perilaku yang mereka lakukan antara lain pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Semua itu dilakukan dan mengakibatkan banyak kerugian di negara ini, baik moral maupun material. Perilaku buruk tersebut disebabkan karena lemahnya moral yang ada di masyarakat kita. Hingga tidak heran jika perilaku buruk tersebut masih banyak dilakukan dan sulit dilakukan. Salah satunya cara untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan diselenggarakannya pendidikan moral. Pendidikan moral sendiri merupakan pendidikan yang berbasis kepada pengembangan moral dari para peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai moral yang baik di samping mempunyai otak yang cerdas. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk mengaplikasikan pendidikan moral kepada anak-anak kita adalah dengan menjadikan kita sebagai teladan yang bermoral, baik di hadapan anak-anak
dan orang lain. Selain itu, pelajaran nilai-nilai moral juga mesti ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Proses pengajarannya mesti dilakukan semenarik mungkin dan melibatkan sang anak dalam proses pelajaran, supaya pembelajaran nilai-nilai moral tidak berjalan satu arah dan anak-anak merasa terlibat, serta jauh lebih paham terkait nilai-nilai moral yang mestinya dianut. Mungkin proses pendidikan moral yang dijalankan tidaklah singkat dan mudah, namun hasil yang didapat sangat setimpal dari lama dan sulitnya proses pendidikan moral tersebut. Untuk itu, marilah kita terapkan pendidikan moral kepada anak-anak sejak saat ini, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun berbagai instansi pendidikan. Dengan begitu, anak-anak kita nantinya akan menjadi generasi yang cerdas dan bermoral baik, sehingga perilaku-perilaku buruk yang sering terjadi akhir-akhir ini tidak dilakukan oleh generasi yang akan datang. Ada faktor pendorong krisisnya nilai pendidikan moral dalam dunia pendidikan. Beberapa hal yang mendorong terjadinya krisis moral dalam dunia pendidikan ada yang pertama, kurangnya pendidikan moral dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Pendidikan moral tersebut dalam prakteknya berjalan kurang efektif dan belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dalam lingkup keluarga, pendidikan moral pertama kali ditanamkan dan lebih cenderung kepada penanaman nilai-nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan keluarga serta sarana pembentuk kepribadian yang pertama kalinya. Ada yang kedua, yaitu pendidikan moral dalam masyarakat. Jika harus memberikan andil terhadap pengembangan seorang individu, perkembangan moral di sekolah menjadi wahana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan moral peserta didik. Lalu yang ketiga, ada pengaruh globalisasi. Adanya globalisasi atau pasar bebas, di mana seluruh pelosok dunia dapat bebas berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu, banyak membawa pengaruh-pengaruh yang kurang baik terhadap moral-moral anak bangsa, sehingga hal ini pun mengakibatkan semakin krisisnya moral bangsa, apalagi dalam dunia pendidikan yang notabene-nya adalah para remaja yang masih sangat muda, terpengaruh oleh hal-hal yang tidak diinginkan sebagai pengkrisisan moral. Yang keempat, kurangnya peranan agama pendidikan. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari luar dan keyakinan tersebut ditanamkan sejak kecil. Lalu ada faktor penting pendukung pelaksanaan pendidikan moral dalam dunia pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan moral. Terdapat 3 faktor yang penting sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan moral, yaitu ada yang pertama, peserta didik. Peserta didik sejatinya harus memiliki tingkat kesadaran dan mampu mengembangkan nilai moral dalam dirinya dengan bantuan lingkungan sekitarnya. Lalu ada yang kedua, guru dan fasilitator. Guru adalah fasilitator yang memberikan kemungkinan bagi siswa untuk memahami dan menghayati nilai moral tersebut. Lalu yang ketiga, agama. Pendidikan nilai moral dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Datanya keyakinan dari agama dan telah ditanamkan sejak kecil. Mungkin sampai sini dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.